Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Kacamata Masyarakat. Hari ini saya berada di Bidikin Food, tepatnya di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi. Nah, hari ini kita ada acara bukber bersama dengan Himpunan Masyarakat Sinjai. Nah, saksikan untuk kegiatan selanjutnya. Oke, sahabat aku semuanya. Wabarakatuh, Masya Allah. Ini saudara. Saya kira siapa yang mau datang? Subhanallah. Pak Zainuddin, Pak, terima kasih sudah datang ini, Pak Kadis. Oke, sahabat ya. Saya jumpa dengan kawan lama ini, subhanallah. Hari ini dia sudah brewok ini. Jenggotnya, kumisnya, subhanallah. Tapi saya senang jumpa dengan beliau ini. Beliau sahabat saya kemarin di Korea. Sekarang mungkin karena sudah sibuk jadi tidak pernah jumpa lagi. Tapi sekarang dengan acara ini saya bisa jumpa. Ini luar biasa ini. Masya Allah. Bagaimana sehat, Boh? Sehat, Pak. Sehat. Nah, ini juga apa namanya, beliau ini lagi cari jodoh. Iya, lanjut. Iya, siap. Aduh. Masuk Miki. Sahabat saya, kawan saya. Itulah saya bilang. Masuk, Pak. Oh iya, kalau dibungkur. Nah, itu lagi, Pak. Di mana? Allah, ini Ronald DC dah. jumpa lagi saya dengan dia ini. Aduh, ternyata banyak kawan saya dari Sinjai ini. Oke. Mau pindah kan? Jangan sih. Kapan? Iya. Jangan baru. Hah? Baru kamu cuci dulu dengan 20. Oh gitu. Banyak bisa dijaga. Tapi ada pesan. Pokoknya terima kita. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap bintang menuju alam terang benderang seperti yang kita nikmati pada malam ini. Jadi malam ini kita kedatangan penasehat himpunan masyarakat Sindai, Bapak Saidi, terus ada juga Pak Ketua. Jadi beliau Ketua himpunan masyarakat Sindai DPRC Morowali, Dr. Hamdan. Ya. Kebetulan baru kali ini juga saya ketemu dengan beliau. Selama pelatihan pun tahun 2021 ya. Jadi kita pelantikan di tahun 2021, beliau terangkat jadi ketua himpunan masyarakat Sindai. Dan malam ini saya baru bertemu dengan beliau juga. Mudah-mudahan kedepannya beliau masih bisa stay di himpunan masyarakat Sindai dan kita bisa berkumpul ya, bikin kegiatan atau bahkan bikin event untuk di Morowali, khususnya orang-orang Sindai. Itu harapan besar kita di daerah rantau, karena kita sama-sama, bahkan mungkin sudah ada yang menetap di Morowali ya. Nah, seperti Pak Dewan Penasihat sudah menetap di Morowali, jadi beliau menjadi orang tua kita di Morowali. Jadi ada beberapa agenda sharing kita malam ini. Sebelum kita sharing dengan teman-teman, mungkin ada sepatah dua kata dari penasihat ataupun dari ketua sebentar. Jadi mungkin ada dari Pak Dewan Penasihat dulu sepatah dua patah kata untuk teman-teman kita dari sini ini semua, karena kita sama-sama merantau Morowali. Mungkin seperti itu, saya persilakan yang hormat kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya isi ketua, saya berdiri barangkali karena ada saudara-saudara. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga masyarakat Sindai yang pada saat ini berada di Kabupaten Morowali, lebih khusus yang sempat meluangkan waktu kesempatan untuk hadir di kesempatan undangan dari pengurus himpunan masyarakat Sindai, himpunan masyarakat Sindai. Lebih khusus ucapan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Ketua, kemudian beliau sekretaris itu saya, Kesukaan, wakil ketua saya. Alhamdulillah tahu ya Pak Ketua, wakil ketua satu, sekretaris. Kehadiran Bapak Ibu yang pertama saya maknai untuk adanya rasa bersatu, rasa bersaudara, rasa saling bisa untuk saling melihat, saling menyapa, saling bersinergi, kolaborasi, dan yang paling penting adalah tentunya kesatuan antara kita semua yang pada kesempatan ini berkumpul di Kabupaten Morowali, berada di Kabupaten Morowali sebagai warga dari Kabupaten Sindai. Jadi bertambah persaudaraan kita Bapak Ibu ini. Ya. Selain kita bersaudara karena berasal dari kabupaten yang sama, hari ini juga bertambah kita bersaudara karena merantau di tempat yang sama. Biasanya di perantauan itu orang yang berasal dari wilayah yang sama seperti saudara kandung. Kondisi utama dari suara kandung itu dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, ketika dia tahu saudaranya ada kesulitan, saudaranya ada masalah, dengan segala kendala itu akan ditembus untuk bisa menyapa, menemui,
saudaranya. Jadi insya semoga silaturahmi ini bisa kembali ya, mengembalikan prinsip itu bahwa di perantauan di Kabupaten Morowali ini kita semua ini adalah saudara. Saudara yang lebih mempererat persaudaraan kita adalah karena kita berada, bertempat tinggal, beraktivitas di wilayah yang sama. Dan di situ langit dijunjung. Selanjutnya Bapak Ibu, saya berharap bahwa kita hadir di sini tidak hanya membawa diri sendiri, ya, melekat dalam diri kita ini adalah nama Sinjai. Melekat dalam diri kita ini adalah nama Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, dalam rangka membawa kehormatan nama diri kita, keluarga kita, daerah kita, Sinjai, Sulawesi Selatan, mari kita tunjukkan bahwa orang Sinjai itu orang yang beradab. Orang Sinjai itu adalah orang, saya sedikit menyimpulkan Siri itu dalam satu kalimat. Siriknya atau GE itu detel lempuh macam mati dulu barani nasab barat. Pokoknya kalau dia katakan insya Allah dimanapun kita berada, siapapun di sekitar kita, sebagai makhluk hamba Allah, jangankan sesama manusia, tumbuhan, binatang, fauna. Alhamdulillah saya dikaruniai sudah 4 orang anak. Yang pertama sudah selesai sementara kerja, ambil kemarin ikut P3K, nilainya tertinggi, mau diterima katanya 2 orang inspektorat dari semua yang perangkat komputer. Tadi yang tertinggi tapi belum ditahu hasilnya karena masih mau diproses. Kemudian yang kedua juga sudah selesai, sudah di yudisium. Yang ketiga insya Allah juga bulan April ini yang sudah selesai juga tugas akhirnya. Dan yang terakhir ini saya punya satu perempuan. Jadi alhamdulillah saya dianugerahi amanah 4 orang anak kandung. Semua alhamdulillah hari ini sehat. Dan saya ditakdirkan hanya mungkin punya istri 1. Saya dulu memaksa Pak, saya minta. Ketika masih bisa, masih berani ya, tidak malu-malu. Tapi setiap saya minta, dia mintanya dia harus dilepas. Saya bilang saya bukan mau mengurangi, saya mau menambah. Ya, nanti saya telah umur 50, saya ingat sekali Pak, 53 tahun saya dipersilakan. Kalau perlu saya jadikan, saya pilihkan. Tapi saya sudah merasa malu. Jadi salah, saya ditakdirkan, saya ditakdirkannya beristrikan. Teman-teman yang belum ada jodoh di sini bisa cari di sini. Jadi orang Morowali sekalian ya. Saya kira itu sekitar ini dan 91 sampai 99 saya di pendidikan. Pusda buka di Pusda Morowali. Ada 1543 judul buku yang ada di situ. Dalam rangka peningkatan SDM, saya kira tidak ada waktu, tidak ada hari tanpa belajar. Di depan mata kita ini penduduk pribumi, tetapi masih tidak menjadi tuan di negeri sendiri, Pak Ketua ya. Saya berharap Himas yang ada di Morowali ini, insya Allah bisa menjadi tuan, yang menjadi tuan di negeri sendiri. Ini negeri kita Pak. Yang merasa bukan negerinya, Morowali itu negeri orang Sunda yang sudah berada di sini. Ya, jadi kita sekarang sebagai warga Morowali tentu kita beraktivitas dalam rangka bersama-sama. Seluruh masyarakat yang Morowali adalah partner kerja kita dengan prinsip hidup ya dari
Dewan Penasehat kita. Jadi beliau sangat-sangat luar biasa. Sudah 32 tahun di Morowali. Ya, jadi wajarlah beliau menjadi penasehatnya himpunan masyarakat Sinjai di Kabupaten Morowali karena beliau sudah lama di Kabupaten Morowali, bahkan berpindah-pindah jabatan dan terakhir sekarang Kepala Dinas Kearsipan. Ya. Jadi Dewan Penasehat Dimas itu juga ada Pak Iskandar ya. Pak Iskandar juga Kepala Dinas Capil. Oh, Kabit Capil. Jadi sangat luar biasa lah kalau kita teman-teman dari Sinjai ada urusan-urusan di kabupaten. Bahkan beliau memberikan ruang besar untuk kita ketika ke Bungku itu ada ruang singkat. Ya, jadi kita mungkin ada urusan apa di Bungku, ya bisa kita hubungi dengan beliau ya, kalau memang mau apa adanya ya. Mungkin begitu Pak ya. Jadi syukur alhamdulillah pada malam ini kita memang mendapatkan wejangan atau nasihat dari beliau yang kita harapkan untuk di Morowali ini kita bisa bersatu ya. Orang-orang Sinjai yang notabene dikatakan tadi ya, boleh dikata Pak pendeta kita ya. Pendeta kita memang orang Sinjai ya memegang namanya sir dan kita lembu dan ada tohnya mungkin begitu juga bahasa bisnya. Untuk di Tiga Botak sendiri saya harapkan teman-teman ini bisa terus bersilaturahmi supaya kita bisa bersinergi. Jadi mungkin selanjutnya juga sepatah dua patah dari ketua kita yang notabene pada malam hari ini baru saya mau dengarkan suara-suaranya untuk memberikan motivasi kepada kita ini anak-anak himpunan masyarakat Sinjai akan bisa lebih besar lagi ya. Kita bukan sekedar tidak sipuluh seperti tapi kita eksis juga ya di Morowali. Untuk bersihkan waktu saya silakan. Ya, teman-teman sekalian, kenalkan saya kebetulan mereka pilih Pak. Saya sebenarnya waktu itu mengusulkan Pak Seno dengan orang yang paling tua dan yang paling kita. Cuma karena yang menggerakkan saat itu adalah orang-orang muda mereka main yang tidak muda dan Pak Seno menjadi penasehat yang muda-muda tak terlalu muda tapi tak terlalu tua yang jadi kedepannya. Kejadiannya itulah pas dengan saya. Ya, saya kenalkan dulu, saya namanya Abdul Qadir Hamdan. Saya dari kecil sampai kuliah sampai dokter itu dari Sinjai Utara. Orang tua satu dari Morong, satu dari Laliran. Jadi komplit terus sekolah menjadi dokter, menikah dengan orang sini. Kalau Pak saya dari sini baru menikah sama orang sini. Kalau saya menikah dulu baru ke sini. Kebetulan waktu tahun 2009 itu belum ada dokter ahli di sini, jadi belum ada dokternya. Jadi kita masih sebagai belum masih ada 4 gitu. Jadi kita masih kurang orang. Jadi saya tidak pernah menyangka itu Morowali bisa sebesar ini. Jadi dulu waktu saya datang 2009 mati lampu kalau siang. Nanti malam jam 5 sampai jam 5 subuh. Ya, jadi saya pernah berpikir misalnya saya salah tempat karena terbiasa di sini ya, yang fasilitasnya bagus, akses internetnya lumayan. Tiba-tiba sampai di sini mati lampu, internetnya jelek. Bahkan tahun 2018 masih jelek dari itu. Jadi belum COVID masih 15. Nah itu. Jadi makanya saya tidak pernah menyangka bahwa Morowali bisa seperti ini. Jadi memang Morowali semua yang pernah, kalau kita teman-teman mungkin pulang ke Sinjai akan begitu-begitu ini bentukannya. Jadi mungkin 5 tahun, 2 tahun dari tinggalkan Sinjai, pulang ke Sinjai tidak akan hilang kita karena masih begitu. Tapi kalau di Morowali kita tinggalkan 1 tahun ya tidak berubah itu. Jadi teman-teman jadi saya sekolah terus diangkat di sini, diangkat dari PNS sama istri, terus saya sekolah lagi tahun 2012 ambil anestesi, terus selesai 2018 sampai sekarang.
Jadi kalau ada teman-teman, kalau baca tadi masalah-masalah di kepegawaian, nah, kalau masalah-masalah di kesehatan, nanti saya diusulkan bisa support. Jadi kalau teman-teman kebetulan ada sakit atau nanti harus ke rumah sakit, yang sedang menghubungi kita, ya. Itu. Dan di sana saya jadi dokter anestesinya, terus kebetulan dia akan jadi kepala lembaga yang penelitian juga. Jadi kita agak bisa lah untuk melakukan sesuatu yang agak besar, misalnya ketika ada masalah kita bisa intervensi sedikit untuk teman-teman. Jadi kalau ada masalah di kesehatannya di sini ya, kita bisa di rumah sakit itu. Dan kalau saya tidak bisa, ada sudah sekarang di rumah sakit. Lalu dia tahu. Jadi mereka tidak tahu ada perkumpulan di dekat. Jadi saya harap juga nanti teman-teman di sini juga saling menguatkan. Jadi seperti undangannya Pak Penasihat tadi, jangan kita malah jatuhkan orang sendiri. Jadi kalau bisa kita saling menguatkan, berdiri naik sama-sama. Jangan kita yang tarik. Saya sih yakin orang-orang sendiri kalau di kawan-kawan bersatu jadi maju. Saya senang banyak yang datang. Saya baru pertama kali juga ketemu sampai. Jadi kami dilatih itu tahun 2021. Nah, 2021 pas COVID. Jadi semua agenda-agenda yang kita rencanakan, pertemuannya, pendatangnya itu tidak bisa jalan karena COVID. Nanti mungkin mulai sekarang sudah bisa kita pelan-pelan. Jadi kalau bisa mulai ada pendataan orang-orang. Dan perlu itu dari kita punya database. Kalau perlu malah ada dengan di mana kerjanya, supaya kita bisa tahu apa kekuatan kita, sehingga kebutuhan tim anak-anak yang di sini bisa terakomodasi. Jadi pokoknya kita bisa di Morowali kayaknya bagus untuk peluangnya kita. Jadi teman-teman, cuma bebannya ketika teman-teman pulang berat, karena kalau di kampung dibilang Morowali, dianggap kita sudah kayak orang kaya. Kita ya setelah teman-teman ya itu apa, kos-kosan di sini berapa, makan berapa, akhirnya kita bawa pulang juga nggak seberapa besar. Cuma karena mindsetnya di Morowali kaya raya, kita dianggap orang kaya. Jadi saya kalau pulang dulu waktu belum besar, kalau saya pulang ke sini aman, tidak ada praktik biasa. Tapi ketika jadi terkenal, boleh ada orang besar semua. Ya itu resiko salah satunya. Tapi tidak apa-apa, kita bertemu. Bebannya saya tahu, karena saya merasakan sejak saya pulang, sejak beberapa tahun terakhir, kalau dikatakan Morowali, bahkan sampai saya di Jakarta, di mana kalau dikatakan Morowali masuk orang kaya, kita dikasih yang di pesantren yang foto yang mahal, barang-barang yang besar, padahal kita tidak punya uang, cuma ya itu bebannya Morowali. Nah, yang selanjutnya kalau saya lihat perkembangan jadi sini itu himpunan-himpunan di kabupaten itu bergeraknya sudah mulai bagus. Dengan kegiatan-kegiatan kayak usaha seperti kalau bisa kita minimal kalau tidak udah nyampe sih kadang-kadang juga kami sendiri yang membawa namanya. Kalau di sini di buku kalau ada kegiatan sekali besok pakai nama Himas ya kayak ada pertanyaan pasti kalau jumlahnya masuk tulisannya yang susah. Minimal kita dikenal dulu sama Morowali bahwa kita punya ada perhimpunan ini di Morowali. Jadi kebetulan juga penasihat itu sekitar saya ya sekretaris kebetulan Sulawesi Selatan di Morowali, ini aksesnya sangat bagus. Jadi sejak Himas dan setiap ada kegiatan ada sudah diundang kita terus. Dan saya harus mengikuti undangan untuk ada apa? Di bahasa yang besar juga sebagai wakil.
Jadi kalau di dunia harus pakai baju ada lagi. Jadi sebagai bentuk supaya aksesnya bagus di sini, tidak apa-apa kita tinggalnya. Jadi di sini teman-teman nanti yang masih baru silakan mengikuti ritmenya. Jadi apa-apa yang di sini kita bisa buat di sini, kita harusnya di mana, yang selalu saya ingat itu di mana kita berada di situ nanti. Jadi ya, kalau kita jauh sekali waktu di sini kita kasih pelan-pelan, ya. Nah, ya kita harus menghargai tempat yang kita berada. Saya ini orang-orang sini itu hebat-hebat alat pariwisata, coba apa, orang itu semua kalau di tempatnya dulu saya memang agak susah untuk meninggalkan rumah sakit hukum. Kenapa? Karena saya sendiri dokter anestesinya. Kalau ke sini itu butuh waktu 2 jam. Jadi ketika ada yang emergency, mau orang melahirkan yang harus dioperasi, 2 jam kalau saya bisa di sana, tinggal lainnya. Nah, sekarang sudah kita kerjasama dengan pihak, dikirim memang saya 1 orang dari dokter anestesi, namanya Presiden, dia dari sekolah anestesi dan sudah senior untuk berlatih di sini. Jadi ketika saya mungkin tahun ini sudah mulai untuk ada pergi karena sudah ada tidak bisa. Jadi kalau saya lihat di sini sudah ada orang. Jadi kalau mungkin ada yang saya pernah juga di KMS, teman-teman yang anak unhas dulu, ya saya pernah jadi anggota di KMS. Waktu itu di KMS masih hampir semua universitas kecuali UNED. Jadi organisasi sebenarnya bagus juga. Itu kita salah satu yang membuat saya dan teman-teman mungkin yang sudah berpajang di organisasi itu yang membuat kita ada sesuatu yang kita tidak dapat di dunia formal. Jadi bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana koordinasi dengan pejabat, bagaimana kita melakukan aksi. Mungkin dari organisasi kemahasiswaan itu yang kita belajar di situ. Jadi pas kita sudah kuliah, sudah selesai, kita bisa bawa kita membawa nama SDI sehingga apapun yang kita lakukan, saya membawa nama pribadi, kita membawa namanya SDI. Kedua, kalau ada masalah kesehatan, dan lalu ada saya di grup, kami silakan. Kalau memang ada grup yang tidak ada saya, nanti didampingi sama pengurusnya bisa saya. Jadi kalau ada orang-orang sendiri yang betul-betul harus pergi sakit atau paling sering kan saya kecelakaan terjadi. Kecelakaan kerja, silakan kita di kontak, nanti kita bantu untuk pokoknya ada yang maksimal yang kita bisa lakukan. Itu salah satunya. Terus kebetulan istri saya itu dokter dari kita lakukan. Jadi ketika ada masalah-masalah selain operasi, ada masalah kita bisa dari saya berkomunikasi. Selama ini saya sudah sumpah pokoknya kalau ada orang sendiri di rumah sakit eksklusif dia yang mengejar kasih di mana. Sebenarnya saya sempat membuat sekret minimal sekret di sini di bumbu kota. Jadi kebetulan saya dikasih kos-kosan sama waktu terlalu lewat itu tanah. Tanahnya itu sudah ada kos-kosannya 7 petak. Jadi saya siapkan satu kamar itu untuk orang-orang sendiri kalau datang ke buku atau minimal paling sering saya kalau datang dari Sinjai dan tempat tinggal di tapi rata-rata sih saya operasi di buku langsung ke bawah di sini. Jadi saya siapkan memang satu untuk minimal ada tempatnya untuk singgah dulu satu pergi lagi. Ada tempatnya satu saya sudah siapkan. Tapi apapun nanti kebutuhan silakan ke Subang, saya sudah ikut sama Subang. Jadi kalau ada selain ke Pak Zainuddin di pondoknya, ada juga pondok lebih hancur lagi sebenarnya itu cuma bisa lah untuk kalau Pak Zainuddin itu teman-teman sedang karena ini di situ ada orang, jadi bebas. Jadi ada satu tempat, nanti kita perbaiki baik-baik pelan-pelan. Karena itu kebetulan cuma saya diberikan sama ketua KKS yang berwali. Jadi
ada tanah yang dia beli ditukar dengan tanah yang saya punya. Nah kebetulan tanahnya itu punya 7 kamar kos-kosan, tapi yang 6-nya udah ada yang tinggal. Saya memang siapkan satu itu untuk kalau ada orang Sijai yang butuh. Jadi bebas, silakan kontak kita kalau memang butuh. Kalau itu membutuhkan ya. Kalau ada keluarga yang dari Sijai, Dari Dokter Kadir Hamdan. Jadi beliau saya katakan sangat-sangat luar biasa juga di Morowali. Kita patut bersyukurlah kita berada di daerah rantau karena dua tokoh kita, Dewan Penasihat dengan ketua kita memberikan wadah lah di Morowali, ya khususnya di Bungku. Jadi mudah-mudahan kita ini pengurus bisa lebih solid, lebih kuat. Ya nanti insya Allah kalau tidak ada halangan, ada kesempatan kita ke Bungku sana, kita berusaha membranding, memperlihatkan bahwa Himas ini bisa menjadi spot center buat teman-teman kita yang ada dari Sinjai. Jadi ketika mereka mau datang ke Morowali, sudah ada spot yang mereka mau datang kemana, ya, mau sampai di mana. Karena memang kadang-kadang kalau ke Morowali ini tidak ada teman, tidak ada saudara, agak susah cari kos-kosan. Apalagi di Morowali saya lihat kos-kosan meskipun sudah mahal tapi susah didapat. Ya, jadi sangat-sangat luar biasa. Jadi mungkin malam ini kita mau sharing-sharing, dan sebelumnya saya perkenalkan diri juga kepada teman-teman Himas. Saya Eman, kebetulan tinggal di kafe ini, bikin food and drink. Terus teman-teman mempercayakan sebagai koordinator humas Himas DPC Morowali. Nah, kalau saya katakan beliau tadi memberikan kesempatan di Bungku untuk sebagai spot center. Nah, di sini juga saya bisa katakan bahwa di sinilah kita bisa ngumpul bareng orang-orang dari Sinjai. Ya, mau ngopi atau tidak ngopi, yang jelasnya kita dari Sinjai, nongkrong di sini tidak apa-apa. Yang jelasnya kita bisa silaturahmi. Artinya kita ketika kita ngumpul nongkrong bareng, ada sesuatu yang bisa direncanakan sama-sama. Ya, ada bisa dibicarakan supaya kita bisa lebih kuat di Morowali ini. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa di Bungku nanti kita akan berusaha membranding Himas DPC Morowali sebagai spot center di titik 1 di Bungku, titik 2 di sini, atau bahkan kalau ada di bawah Dopi bisa juga. Ini aksesnya kita teman-teman agak-agak sudah longgar lah, apalagi teman-teman kita dari Himas pusat juga sangat mensupport ini, sangat mensupport kita di Himas DPC Morowali. Nah, mudah-mudahan dengan kita silaturahmi seperti ini kita lebih solid, lebih kuat. Bahkan kita berusaha ada support juga dari kabupaten. Saya katakan ini sangat-sangat disupport juga dari kabupaten, karena pada saat pelantikan Bu Wakil Bupati datang kemari. Sangat luar biasa kita di Himas ini. Jadi kita bisa menggerakkan orang-orang besar, bahkan Bupati dan Wakil Bupati Morowali itu mensupport ini. Karena waktu pada saat Wakil Bupati Sinjai datang ke Morowali, langsung beliau ketemu dengan Pak Wakil dengan Pak Bupati. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi mungkin ada pertanyaan atau ada dari teman-teman, dari Pak Sekretaris, mungkin ada yang ingin disampaikan juga, ada ya. Beliau sih masyarakat Sinjai di Morowali ini sangat-sangat sudah banyak gitu. Cuman kita pendatanya itu belum sampai di situ karena mungkin kita terkendala yang operasional lapangannya, Pak Ketua. Karena di pengurus di bawah Dopi ini semua karyawan gitu, Pak. Nah, jadi waktu-waktu tertentu saja yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan Himas. Tapi dengan begitu, kami dari pengurus ini tetap akan berusaha untuk semaksimal mungkin menata dalam hal kedepannya akan lebih baik lagi, Pak. Gitu. Jadi di sini saya ingin paparkan juga bahwa nanti kedepannya ini mungkin sebagai program kita, Pak, ini yang kedepannya mungkin insya Allah kalau tidak ada halangan itu akan dibuat suatu program itu ya, program pendataan masyarakat Sinjai
yang ada di pelosok juga Pak, gitu. Kan saya dengar dapat informasi bahwa di Bungku bagian kampus sana Pak, bagian kampus masuk ke dalam itu ada juga masyarakat Sinjainya di situ. Di dalam situ cukup banyak sih menurut informasi saya dapat. Jadi kemarin pernah saya ngomong dengan berbincang sama dengan Pak Humas bagaimana program kita supaya bisa kita masuk ke situ juga. Jadi kita bisa mendata semua masyarakat Sinjai bukan saja di bawah Dopi, tapi di kecamatan lain, di luar kecamatan lain. Dan kita akan gabungkan jadi satu di sini, Mas. Selain itu Pak ya, ini saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman juga sama sekalian Pak Ketua bahwa program buka bersama ini sebenarnya sudah kita laksanakan 2 kali Pak. Yang pertama tahun lalu, alhamdulillah kemarin kita laksanakannya itu di bawah Dopi. Di bawah Dopi sana yang hadir alhamdulillah banyak juga, sekitar hampir 60 sampai 70 orang. Di tahun kedua, yang kedua kita laksanakan di Labota. Mungkin terkendala di macet, mungkin mereka itu sampai tidak bisa hadir di sini. Tadi ada yang konfirmasi sama saya, minta mohon maaf katanya disampaikan kepada Pak Ketua dan Pak Penasehat, katanya Chandra, wakil ketua yang di sini, katanya dia tidak sempat hadir karena dia pas pulang kerja dia dapat macet. Dia belum ganti baju apa. Begitu pula dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain banyak yang mau menuju ke sini, cuman terkendalanya di macet gitu. Selain daripada itu, teman-teman ya, kita sudah diberi fasilitas sebenarnya dari baik yang ada di Bungku maupun di sini untuk tempat berkumpul sebenarnya, teman-teman ya. Bisa kita manfaatkan tempat berkumpul ini bukan saja sebagai tempat untuk nongkrong, tapi kita sebagai tempat mengeluarkan inspirasi lah, inspirasi bagaimana ke depannya atau bagaimana di Himas ini ke depannya gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan teman-teman ya, kalau misalnya ada inspirasi atau ada pendapat atau masukan yang ingin disampaikan, bisa silakan datang ke tempat ini, ketemu dengan Humas, atau bisa nanti Humas bisa mengadakan jadwal untuk pertemuan gitu Pak. Oke. Selain daripada itu teman-teman ya, program kedepannya lagi ini yang sudah kita bicarakan tapi belum kita laksanakan, yaitu program keagamaan Pak. Di setiap masjid misalnya, atau kita adakan kayak ustadz datang gitu kan, masjid kayak kayak dakwah gitu, dakwah keliling gitu Pak di masjid-masjid. Pernah juga kita rencanakan itu. Kita terkendala juga di prosesnya juga Pak, karena di sini kita masih belum ada waktu gitu kan untuk hal itu gitu, program itu. Jadi nanti mungkin rencana kedepannya ini akan kita bahas di pengurusan Pak, pengurusan bagaimana supaya bisa ada waktu luang untuk hal itu gitu. Dan mungkin yang bisa saya sampaikan hanya itu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Pak Penasihat dan Pak Ketua dan Pak Wakil juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kebetulan beliau yang memang mengurusi masalah pendataan juga di Himas itu sendiri. Jadi saya perlu juga sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat saya dari Himpunan Masyarakat Sinjai untuk saling untuk saling menginformasikan ke teman-teman yang lain bahwa kita punya wadah, kita punya grup untuk berkomunikasi. Jadi kalau misalnya ada teman yang baru datang di Morowali ini, nanti kirim saja ke grup atau ke Japri, ke admin untuk dikasih masukan ke grup. Ya, jadi di sini saya sangat-sangat bersyukur juga karena sangat-sangat disupport oleh teman-teman.
Nah, jadi mungkin masih ada dari teman-teman saya, mungkin yang di luar, mungkin Delanto mungkin ada. Nah, kebetulan ini hegemoninya nanti ke depan itu kayak semacam mengundang seluruh masyarakat Sinjai. Nah, di sinilah sebenarnya fungsinya untuk kita memang betul-betul semua orang Sinjai hadir. Saya sudah membayangkan konsepnya itu kayak semacam coloran. Jadi kita ada game-game untuk mengeratkan kita ini orang-orang Sinjai. Jadi bukan cuman yang masuk di grup saja, jelasnya kita mengundang seluruh yang ada di Morowali ini untuk ikut di family gathering ini, sekaligus mendeklarasikan ke mereka bahwa ini Himas yang betul-betul kuat di Morowali ini. Ya. Nah, ini saya merancangnya, mudah-mudahan kita setelah ini kita sering ngumpul-ngumpul di sini di kafe untuk kita saling sharing, untuk mendapatkan titik fokus untuk melakukan kegiatan ini. Karena di Morowali ini kebetulan juga saya bergerak di media. Ya, kebetulan saya ada program di Morowali ini namanya Kacamata Masyarakat. Ya, namanya kita Kacamata Masyarakat dengan ada konten YouTube-nya. Ya, kebetulan sahabat saya dari Sokomoto Studio, saya berpartner dengan beliau, dengan Pak Polisi tadi. Jadi saya ada 3 orang yang menjadi ikonnya di situ di Kacamata Masyarakat, Pak Syahrir dengan Pak Ishak dari Sokomoto Studio. Jadi kami di Morowali ini akan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa ini loh isinya Morowali dengan program-program yang kami buat nanti ke depannya. Bahkan ada suatu kejadian-kejadian yang di Morowali ini yang memang menjanggal buat masyarakat. Kita akan coba-coba menggali, mencari apa masalahnya dan apa solusinya. Nah, inilah program yang dari bulan 1 kemarin. Sebenarnya sudah lama program ini, tapi kebetulan di bulan 1 kemarin saya sudah fixkan untuk aktif di program ini bersama dengan tim saya, tim Kacamata Masyarakat. Jadi kita melihat seluruh sisi-sisi yang ada di Morowali, baik pemerintahnya, masyarakatnya, sosialnya, budayanya, agamanya, itu akan kita lihat semuanya. Ya, jadi teman-teman yang dari Sinjai makin tahu juga. Nah, ini konten yang pada saat sekarang ini, artinya kita silaturahmi ini juga kita akan memperlihatkan ke saudara-saudara kita di Sinjai bahwa oh ini loh kita di Morowali. Ini nanti kita akan share ke teman-teman bahwa ini sangat-sangat luar biasa di Himas. Mungkin seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada, ya mungkin dari, kebetulan ada juga dari Pak Jabir ya. Kebetulan beliau dari Himas Sulawesi ya, Sulawesi Selatan ya. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Jabir. Dan saya dipercayakan juga sebelumnya saya Morowali, saya jadi sekretaris umum di Himas PPD Kabupaten Kuang. Terus tadi saya sudah memberitakan beberapa yang disampaikan kepada Pak Ketua Kesehatan dan Pak Sekretaris Umum mengenai program-program yang akan dilaksanakan di berbagai. Namun saya sedikit juga masukan kepada teman-teman, kepada saudara-saudaraku, kepada orang baku di Himas Kabupaten Morowali itu agar untuk mengefektifkan ini pendataan orang-orang Sinjai yang ada di Kabupaten Morowali, khususnya yang bekerja di dalam kawasan ini. Ya. Kita yang merantau ke sini bekerja di dalam kawasan ini. Ya. Jadi saya harap supaya ada di pendidikan di beberapa masing-masing kecamatan. Ya. Mengingatkan Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 kecamatan. Jadi 9 kecamatan itu harusnya ada di kegiatan satu-satu untuk bagaimana supaya pendataan ini untuk masyarakat Sinjai yang ada di Kabupaten Morowali tetap ya, itu harapan saya. Karena mengingat saya pun pertama ke sini ketua dari 2021 saya tidak tahu apa-apa di sini. Ya, saya tidak tahu saya mau kemana, saya mau berkoordinasi di mana. Namun tiba-tiba ada seorang teman dari Sinjai itu, Pak Chandra, mungkin kemarin ada saya berdiskusi bahwa ada wadah di sini, ada tempat di mana itu tempatnya itu semacam organisasi juga atau perhimpunan. Jadi saya diskusi panjang lebar. Namun sebelum Himas itu dia di KKS ya, KKS.
Saya bilang, oke, saya akan bergabung. Namun setelah saya bergabung, saya dipanggil juga sama Pak Farun sebagai sekretaris kemarin bahwa kita akan beralih ke Dimas. Jadi saya akan sharing kemarin bahwa oke, kalau Dimas sedikit banyaknya tahu saya tentang Dimas karena saya pernah bergelut di wadah ini di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saya juga kemarin di Sulawesi Selatan itu mengorok beberapa DPC yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Bone, Lukungan, Maros, Pangkep, dan Kota Makassar. Ya. Jadi saya harap bahwa DPC Morowali ini tetap kita kedepankan silaturahmi sebagai wadah untuk pemersatu untuk masyarakat untuk Kabupaten Sindai yang ada di Langkawan. Begitu pula harapan saya kepada teman-teman pengurus nantinya bahwa untuk mengungkapkan semua atau seluruh masyarakat Sindai yang ada di Kabupaten Morowali itu saran saya untuk bagaimana supaya dipilihkan beberapa orang setiap kecamatan untuk membantu teman-teman pengurus supaya mengungkapkan semua orang-orang Sindai yang ada khususnya di Kabupaten Morowali. Lebih yang kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melebur menjadi himpunan masyarakat Sinjai yang notabene-nya pusatnya ada di Jakarta. Ya, kebetulan sebelum pelantikan ketua pusat pun mensupport kita, ya. Bahkan karena beliau tidak sempat datang ke Morowali karena memang kondisi COVID pada saat itu, jadi dia mengirimkan video testimoni untuk mensupport Dimas DPC Morowali. Bahkan yang kaget itu DPW, ya, DPW yang Sulteng ini, karena kita membentuk langsung komunikasi ke pusat, sangat-sangat luar biasa. Jadi itu harapan kita teman-teman, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat dari Sinjai, semoga di perantauan ini kita makin solid lah. Jadi berapa kita yang hadir pada malam ini, kita bisa mendeteksi teman-teman kita yang belum tergabung di Dimas ini. Seperti yang dikatakan juga Pak Jawir, insya Allah kita akan usahakan memaksimalkan idenya juga sangat luar biasa untuk menempatkan PJ-PJ di setiap kecamatan. Artinya di sini orangnya, tapi PJ kecamatan, misalnya kecamatan Bulu Podo, dia tahu orangnya yang datang kemari. Nah, supaya tersentral komunikasinya. Seperti juga yang saya katakan tadi bahwa mulai dari Bungkus sampai di sini kita akan maksimalkan untuk spot sentralnya agar kita bisa lebih sering komunikasi. Mungkin seperti itu. Dan kita sudah dekat-dekat lagi musyawarah, dan harapan saya Pak Dr. Hamdan juga masih setia menemani di kepengurusan ini untuk di kepengurusan selanjutnya lagi, karena ini kepengurusan tahun 2021 sampai 2023. Jadi 2023 lagi lanjut ke 2026. Jadi insya Allah mudah-mudahan di bulan Agustus kita sudah mengangkat lagi beliau, ya, karena kita sangat berharap untuk di Morowali ini agar kita memang semakin kuat, ya, apalagi kita sudah tahu lah porsi-porsi kerjanya di Morowali ini. Yang notabene-nya kita di perusahaan yang boleh dikata 30 hari itu kita dikuasai oleh perusahaan untuk kerja. Ya, kita 30 hari kerja di perusahaan, bahkan hari Minggu itu bahkan kita terjun kerja lagi karena kita cari, karena memang kita yang namanya perantau, ya kita cari uang, bukan cari muka, ya begitu ya. Ya mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi dari teman-teman sebelum saya akhiri. Yang dari luar? Oh iya, mungkin ada tambahan dari Pak. Tapi ya, terima kasih. Ini sekedar tambahan saja bahwa Pak Sekda sekarang itu istrinya itu dia itu. Jadi kebetulan istrinya Pak Sekda adalah sekretaris saya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jadi kalau urusan administrasi pemerintahan, misalnya yang penting teman komunikasikan. Ya. Kemarin juga saya sampaikan kalau ini, tapi karena beliau ada tugas, soalnya dia bilang saya ingin sekali pakai kita sama-sama ke sana. Cuma ada Pak Sekda baru pulang dari Jakarta, beliau tadi jemput. Jadi kan karena baru datang baik, saya lagi istirahat. Tapi beliau juga sangat support. Kemudian juga Sekda itu istrinya juga orang Sindai.
Pak John Ridwan. Dia adalah ketua adat Morowali. Istri beliau itu orang Sinjai. Jadi saya kira teman-teman yang tahu ini ya dalam rangka hal-hal ada yang perlu cari terbaiknya, ya kita punya orang-orang yang bisa kita hubungi. Ya. Jadi saya pastikan ini masih panjang, baru tahun ini beliau di lantik dari sekretaris dari Kabupaten Morowali. Saya kira itu tambahan Pak. Kemarin juga sebenarnya saya sudah sampaikan, kebetulan saya bincang-bincang dengan Pak pimpinan. Sebenarnya andaikan kita ini, saya yakin bahwa banyak teman-teman yang datang, beliau itu orangnya sangat ya bisa dengan segala situasi. Ya. Sebenarnya pimpinan kemarin itu kalau bisa kami cari komunikasi dengan baik. Tapi salah, ya. Saya kira hal yang penting juga ketika kita membangun hubungan yang baik dengan pemerintah di mana kita berfungsi itu jauh lebih baik daripada hubungan kita tidak terlalu bagus. Kedepan mungkin Pak Ketua kalau ada waktu dan kesempatan bisa kita silaturahmi pada audiens ke pimpinan daerah Kabupaten Morowali. Kebetulan ibu juga satu organisasi lah yang mereka di Partai Nasdem, jadi komunikasinya bisa mudah. Saya kira kalau misalnya nanti ada apa, bisa kita silaturahmi ke Pak Bupati, mungkin bisa bersama Pak Wagub supaya mungkin ya saya sudah sampaikan bahwa misalnya masyarakat sendiri siap menjadi bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali untuk dalam rangka membangun Morowali. Jadi harapan tentunya kalau ada waktu kesempatan di pengurus ini bisa kita silaturahmi. Terima kasih. Sangat-sangat luar biasa tambahan dari beliau menginformasikan bahwa memang orang-orang Sinjai itu berpengaruh lah di Kabupaten Morowali ini. Saya katakan juga tadi bahwa kita memang pernah audiens langsung juga dengan Pak Wakil, dengan Pak Bupati ya. Bahkan Pak Wakil Bupati itu kita itu hari di Cafe Bintang ya, di kafenya. Nah, kita sempat komunikasi dengan beliau. Nah, kita sekarang tinggal mempererat kembali ke mereka, menjalin kembali silaturahmi ke beliau. Apalagi dengan Sekda ini, urusan-urusan administrasi juga sangat-sangat kita butuhkan untuk ke depan. Apalagi yang namanya paguyuban atau organisasi seperti kita, ya butuh support dari kabupaten itu sendiri agar kita tetap eksis. Itu harapan kita. Jadi mudah-mudahan dengan Sekda ini juga terus seluruh tokoh-tokoh orang-orang Sinjai di Morowali ini kita usahakan mudah-mudahan di acara family gathering insya Allah kalau memang insya Allah kita bisa realisasikan ya, karena itu saya membayangkan ke depannya itu adalah kegiatan yang sangat-sangat luar biasa karena kita mengundang seluruh masyarakat Sinjai yang ada di Morowali ini. Itu mungkin satu kali kita adakan tapi memiliki efek yang sangat-sangat luar biasa. Karena di Morowali ini di grup saja kita tergabung di situ kurang lebih 2 grup ada 400 orang dan masih ada yang belum terdeteksi di daerah-daerah lain. Dan kita akan usahakan, saya pun sebagai humas jika masih dipercayakan juga saya akan berusaha juga untuk memaksimalkan. Nah cuman beberapa tahun terakhir memang kita dikendala pertemuan silaturahmi karena pertama jam kerja berbeda-beda itu, terus kedua waktu kerja ya yang saya katakan tadi lebih banyak ke perusahaan. Jadi mungkin ada teman-teman yang baru datang atau tidak terikat dengan perusahaan atau lebih dia berwirausaha, ya kita lebih efektif untuk ketemu untuk melakukan kegiatan. Kita akan berusaha seperti itu. Bahkan saya di kacamata masyarakat itu pun saya akan berusaha berada di pelosok-pelosok juga. Kita akan menjangkau pelosok-pelosok. Siapa tahu mana ada orang-orang Sinjai di sana. Kita ketemu. Kita akan tetap mendeteksi juga. Kita akan bersinergi lah, berkolaborasi. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan juga dari teman-teman. Ya saya rasa cukup ya. Sangat-sangat luar biasa malam ini. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa
kita akan mengeksiskan ini Himas, baik di tataran pemerintahan, perusahaan. Kita juga harus mencari kekuatan-kekuatan di perusahaan agar kita lebih bisa, teman-teman kita yang dari Sinjai butuh pekerjaan, kita bisa ada fasilitas juga di perusahaan untuk memasukkan dia. Mungkin seperti itu nanti kita akan jalin juga hubungan atau mitra dengan beliau. Karena di sini di Morowali orang yang ditipu saja yang tidak ada. Iya, di Morowali sangat-sangat luar biasa. Orang yang ditipu saja tidak ada, orang yang mau menipu banyak sekali. Nah, kalau kita punya wadah atau tempat seperti ini, sharing seperti ini, kita sudah melihat, oh ini yang bermasalah, ini yang tidak beres. Supaya kita saling membantu, jangan ada teman-teman kita di daerah yang terjebak dengan situasi penipuan seperti ini. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah buka puasa bersama dengan himpunan masyarakat Sinjai. Jadi kalian yang tidak sempat ikut, kalian bisa saksikan aktivitas kegiatan kami. Pada intinya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bidik News Indonesia. Terima kasih.